Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Witri Handayani Siregar dengan NIM 2303200037 dari program studi agribisnis jurusan agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Maliku Saleh. Baik, dalam video kali ini saya akan memaparkan sedikit materi tentang mata kuliah agribisnis mengenai komunikasi dan penyampaian pesan advokasi yang efektif dalam agribisnis. Langsung saja, kita semua tahu bahwa agribisnis di Indonesia itu mempunyai potensi yang luar biasa besar. Tapi sayangnya seringkali kebijakan yang tidak selalu berpihak pada petani dan pelaku usaha agribisnis. Nah, disinilah advokasi itu penting. Advokasi adalah upaya untuk mempengaruhi kebijakan dan keputusan agar berpihak pada kepentingan petani dan pelaku agribisnis. Tapi perlu diingat, advokasi yang hebat sekalipun kalau tidak disampaikan dengan komunikasi yang baik, tidak akan pernah sampai ke telinga pembuat kebijakan, tidak akan menyentuh publik dan tidak akan menggerakkan perubahan. Makanya kita perlu belajar bagaimana cara berkomunikasi yang efektif dalam advokasi. Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa hal penting, yaitu apa itu komunikasi persuasif, prinsip-prinsipnya, cara menyusun pesan yang efektif, bagaimana memilih saluran komunikasi yang tepat, dan yang tak kalah penting juga teknik storytelling berbasis data yang bisa membuat pesan advokasi ini lebih kuat dan juga berkesan. Langsung saja yang pertama, teknik komunikasi persuasif dalam advokasi. Apa sih komunikasi persuasif itu? Secara sederhana, komunikasi persuasif adalah cara kita mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti keinginan kita, tapi dengan cara yang halus dan tidak memaksa. Ini adalah seni membujuk orang lain melalui argumen yang masuk akal dan juga melalui sentuhan emosional. Dalam advokasi agribisnis, kemampuan ini sangat penting. Kita harus bisa meyakinkan pembuat kebijakan, media, masyarakat umum, bahkan pihak-pihak lain yang mungkin awalnya tidak setuju dengan kita. Kita harus bisa membuat mereka mengerti mengapa isu yang kita perjuangkan itu penting dan mengapa harus mendukung kita. Bayangkan jika punya tuntutan yang sangat adil, data yang sangat akurat, dan solusi yang sangat brilian. Tapi kalau kita tidak menyampaikannya dengan cara yang meyakinkan, semua itu sia-sia. Pembuat kebijakan tidak akan mendengarkan, publik tidak akan peduli, dan juga perubahan tidak akan terjadi. Jadi komunikasi persuasif ini bukan tentang berbicara keras atau memaksa orang lain. Ini tentang bagaimana kita menyusun kata-kata, memilih contoh yang tepat dan menyampaikannya dengan cara yang membuat orang lain dengan sukarela menjadi sepakat dan mau bergerak bersama kita. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip persuasif. Yang pertama, ada 6 prinsip yang bisa kita gunakan, adalah prinsip-prinsip dasar yang sudah terbukti secara ilmiah oleh ahli psikologi dan juga komunikasi. Yang pertama ada timbal balik. Prinsip pertama adalah timbal balik. Prinsip ini sederhana. Orang cenderung membalas budi kalau kita berbuat baik kepada seseorang. Orang itu akan merasa berhutang dan ingin membalasnya. Ini adalah naluri alami manusia yang sudah tertanam dalam diri kita sejak kecil. Coba bayangkan kalau ada teman yang memberi hadiah, pasti kita merasa ingin membalasnya, bukan? Atau kalau ada orang membantu kita, pasti kita merasa berterima kasih dan ingin membantunya kembali. Nah, prinsip ini bekerja dengan cara yang sama seperti advokasi. Dalam advokasi, kita bisa menerapkannya dengan memberi informasi atau bantuan kepada pembuat kebijakan tanpa meminta imbalan terlebih dahulu. Misalnya, kita bisa memberikan data riset terbaru tentang potensi pertanian di daerah mereka atau membuat staf mereka dengan bahan-bahan kajian yang mungkin mereka butuhkan, atau sekedar memberi masukan yang membangun tentang program-program yang sedang berjalan.
Dengan memberi dulu, kita membangun hubungan yang positif. Mereka akan merasa bahwa kita adalah pihak yang membantu, bukan pihak yang menyusahkan. Dan ketika nanti kita mengajukan usulan atau meminta dukungan, mereka akan lebih terbuka mendengarkan apa yang kita katakan. Tapi ingat, ini harus tulus, bukan pura-pura baik hanya untuk mendapatkan sesuatu. Kalau kita memberi dengan niat yang tulus, orang akan merasakannya dan malah akan merusak ke kredibilitas kita. Kita harus benar-benar memberi nilai dan manfaat, dan sebagai konsekuensi alami, mereka akan lebih reseptif terhadap pesan advokasi yang kita sampaikan. Selanjutnya ada komitmen dan juga konsisten. Prinsip kedua adalah komitmen dan juga konsisten. Manusia secara alami ingin terlihat konsisten dengan apa yang pernah ia katakan atau lakukan sebelumnya. Ini adalah kebutuhan psikologis untuk menjadi integritas diri. Coba bayangkan kalau kita sudah bilang ke teman bahwa kita akan datang ke acaranya. Pasti kita akan berusaha datang meskipun ada halangan, bukan? Karena kita ingin terlihat konsisten dengan apa yang sudah kita janjikan. Prinsip ini bekerja dengan cara yang sama dengan advokasi. Kalau seseorang sudah membuat komitmen kecil, ia akan cenderung untuk tetap konsisten dengan komitmen tersebut. Bahkan ketika komitmen itu berkembang menjadi lebih besar dalam advokasi, kita bisa memulai dengan meminta komitmen kecil dari pembuat kebijakan. Misalnya, kita minta mereka mengakui pentingnya petani dalam pidato publik. Atau kita minta mereka menyetujui bahwa harga gabah yang adil adalah hal yang paling penting untuk kesejahteraan petani. Setelah mereka mengakuinya secara publik, kita bisa gunakan pernyataan itu untuk menerima dukungan yang lebih besar. Kita bisa bilang, Bapak sendiri pernah mengatakan bahwa petani itu penting. Nah, kebijakan yang kami usulkan ini memperkuat petani, tetapi Bapak akan mendukungnya karena ini sejalan dengan apa yang sudah Bapak katakan sebelumnya. Dengan ini kita dengan cara ini kita tidak meminta sesuatu yang baru atau asing. Kita hanya meminta mereka konsisten dengan apa yang sudah mereka katakan sendiri. Ini jauh lebih efektif daripada meminta dukungan dari nol. Selanjutnya ada bukti sosial. Prinsip ketiga adalah bukti sosial. Manusia cenderung mengikuti apa yang dilakukan oleh orang lain, apalagi kalau mereka sendiri merasa ragu atau tidak yakin. Ini adalah naluri untuk mereka merasa aman dengan mengikuti kelompok. Pernah nggak kalian merasa bingung atau saat melihat ada sesuatu restoran yang ramai dan akhirnya memilih restoran itu? Itu contoh bukti sosial. Kita menganggap bahwa kalau banyak orang yang memilih sesuatu berarti itu bagus. Prinsip ini bekerja dengan cara yang sama dalam advokasi juga. Dalam advokasi, kita bisa menunjukkan bahwa isu kita dukung oleh banyak orang. Misalnya, kita kumpulkan tanda tangan dari ribuan petani yang mendukung tuntutan kita. Kita tunjukkan bahwa puluhan kelompok tani di berbagai daerah telah menyatakan dukungan. Kita soroti keberhasilan kebijakan serupa di tempat yang lain. Dengan menunjukkan bukti sosial, pembuat kebijakan tidak perlu takut mengambil risiko karena mereka melihat bahwa orang lain sudah melakukannya. Mereka merasa lebih aman untuk mendukung kita karena mereka tidak sendirian. Selanjutnya ada otoritas. Prinsip keempat adalah otoritas. Orang cenderung percaya pada figur otoritas, orang yang dianggap ahli atau punya kredibilitas tinggi. Ini adalah warisan dari zaman ketika manusia harus mempercayai pimpinan atau ketua untuk bertahan hidup. Coba bayangkan kalau ada seorang profesor yang mengatakan sesuatu, kita cenderung lebih percaya daripada kalau seorang anak kecil yang menyatakannya, bukan? Itu karena kita menganggap profesor punya otoritas ilmiah. Prinsip ini bekerja dengan cara yang sama dalam advokasi. Dalam advokasi, kita bisa menggunakan data dari lembaga terpercaya seperti BPS, IPB, atau lembaga internasional seperti FAQ,
FAO ketika kita bilang berdasarkan data dari BPS, pernyataan kita langsung punya bobot. Kita juga bisa mengutip pendapat ahli pertanian yang terkenal. Dan kita bisa melibatkan tokoh masyarakat yang dihormati seperti kiai atau sesepuh desa. Tapi hati-hati, otoritas yang kita punya, yang kita gunakan haruslah otoritas yang sesungguhnya dan juga yang relevan. Jangan sampai menggunakan figur otoritas yang tidak kompeten di bidang pertanian, karena itu malah akan merusak kredibilitas kita. Yang selanjutnya ada suka atau liking. Prinsip kelima adalah suka. Ini prinsip paling sederhana tapi paling kuat. Orang lebih mudah dibujuk oleh orang yang mereka sukai. Kita semua punya pengalaman ini, bukan? Kita lebih cenderung memilih saran dari teman dekat kita daripada orang yang tidak kita kenal. Kita lebih mudah memaafkan kesalahan orang yang kita sayangi daripada orang yang kita benci. Dalam advokasi, kita perlu membangun hubungan baik dengan target kita. Tampilkan kredibilitas, tapi tetap ramah. Komunikasikan dengan sopan santun dan penuh hormat. Tunjukkan bahwa kita peduli pada mereka sebagai manusia, bukan hanya sebagai pemegang kekuasaan. Bagaimana caranya? Kita bisa memulai dengan percakapan ringan tentang keluarga atau hobi mereka. Kita tunjukkan perhatian pada kesehatan atau kesulitan mereka. Kita bantu mereka dalam hal-hal kecil. Semua ini akan membangun ikatan emosional yang akan membuat mereka lebih terbuka terhadap pesan advokasi kita. Ingat, dalam advokasi, musuh kita adalah kebijakan yang buruk, bukan orangnya. Kita bisa membenci kebijakan impor yang merugikan petani, tapi kita tetap bisa menghormati materinya. Bahkan dengan menjalin hubungan baik, kita mungkin bisa mengubah cara pandang mereka. Selanjutnya ada kelangkaan. Prinsip keenam adalah kelangkaan. Orang menilai lebih tinggi sesuatu yang langka atau terbatas. Kita semua cenderung lebih menghargai sesuatu yang sulit diperoleh atau segera hilang. Pernah nggak kalian buru-buru membeli sesuatu karena ditawari atau diskon terbatas? Atau kalian jadi lebih tertarik pada sesuatu yang katanya stok terbatas? Itu contoh prinsip kelangkaan. Prinsip ini bekerja dengan cara yang sama dalam advokasi. Dalam advokasi, kita bisa tekankan urgensi isu, misalnya jika kita tidak segera menghentikan alih fungsi lahan pertanian dalam 5 tahun, kita akan kehilangan 10.000 hektar lahan produktif. Atau jika kita tidak menarik minat generasi muda untuk bertani dari sekarang, dalam 1 dekade kita akan kehilangan seluruh regenerasi petani. Prinsip kelangkaan ini sangat efektif untuk mendorong tindakan segera. Ketika orang merasa bahwa waktu semakin sempit dan juga kesempatan akan hilang, mereka akan lebih terdorong untuk bertindak. Tapi hati-hati, jangan gunakan secara berlebihan atau tidak jujur. Jangan menciptakan kepanikan palsu atau membesar-besarkan ancaman. Kita harus tetap berpegang pada fakta dan juga data yang akurat. Selanjutnya ada penyusunan pesan yang efektif. Ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun pesan advokasi yang efektif. Yang pertama ada relevansi. Pertama, pesan harus relevan dengan audiens kita. Setiap audiens punya kepentingan yang berbeda. Kita tidak bisa menyampaikan pesan yang sama kepada semua orang dengan cara yang sama. Misalnya, kalau kita bicara dengan pembuat kebijakan Kementerian Pertanian, kita harus fokus pada dampak ekonomi dan juga kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestik bruto. Tunjukkan bahwa kebijakan yang kita usulkan akan meningkatkan produksi dan juga pendapatan petani. Tapi kalau kita bicara dengan konsumen di perkotaan, kita harus fokus pada keamanan pangan, ketersediaan bahan makanan yang sehat dan terjangkau. Tunjukkan bahwa kebijakan yang kita usulkan dan akan membuat makanan lebih aman dan juga lebih murah. Dan kalau kita bicara dengan aktivitas lingkungan, kita harus berfokus pada keberlanjutan, konservasi, dan juga dampak positif terhadap ekosistem. Tunjukkan bahwa kebijakan yang kita usulkan akan melindungi lingkungan.
Dengan menyesuaikan pesan dan kepentingan audiens, pesan kita akan terasa lebih personal, lebih relevan, dan juga lebih menggugah. Yang selanjutnya ada jelas dan juga ringkas. Kedua, pesan harus jelas dan ringkas. Hindari bahasa yang rumit dan istilah-istilah teknik yang sulit dipahami. Sampaikan pesan utama dalam kalimat sederhana dan mudah diingat. Misalnya, daripada bilang kami mendesak pemerintah untuk mengimplementasikan skema stabilisasi harga yang berbasis pada analisis biaya produksi dan juga struktur pasar yang kompetitif. Lebih baik harga gabah jatuh, petani rugi, pemerintah harus bertindak. Pesan kedua jauh lebih mudah diingat, lebih mudah disebarluaskan, dan lebih cepat menangkap perhatian publik. Tentu saja dalam forum formal kita tetap harus menggunakan bahasa yang lebih ilmiah tapi terperinci. Tapi untuk kampanye publik, kejelasan dan keringkasan adalah kunci. Selanjutnya adalah berbasis solusi. Ketiga, pesan harus berbasis solusi. Jangan cuma mengeluh atau mengkritik. Tawarkan solusi yang konkret dan realistis. Tunjukkan bahwa kita bukan hanya pengkritik, tapi juga pemikir solusi. Kita adalah mitra pemerintah dalam mencari jalan keluar. Misalnya, jangan cuma bilang pupuk mahal, tapi sampaikan solusinya. Pemerintah perlu memperbaiki sistem subsidi pupuk agar tepat sasaran. Misalnya dengan registrasi petani berbasis digital yang terintegrasi dengan data lahan dan juga komoditas. Atau jangan cuma bilang petani sulit akses modal, tapi sampaikan solusinya. Perlu ada skema kredit usaha rakyat khusus petani dengan bunga rendah dan juga persyaratan yang sederhana, serta pendampingan bagi petani untuk menyusun proposal yang layak. Dengan demikian, kita menyajikan solusi ini, kita menunjukkan bahwa kita telah berpikir jauh ke depan, bahwa kita serius, dan bahwa kita siap menjadi bagian dari perubahan. Selanjutnya ada gabungan emosi dan juga logika. Keempat, gabungan emosi dan logika. Pesan yang paling kuat adalah menggabungkan kata yang masuk akal dengan cerita yang menyentuh hati. Ini sering disebut sebagai pendekatan hati dan kepala. Logika memberikan alasan mengapa audiens harus mendukung kita. Emosi memberi dorongan untuk benar-benar bertindak. Logika biasanya disajikan dalam bentuk data, fakta, dan juga angka. Ini adalah fondasi yang membuat argumen kita kredibel dan tidak bisa dibantah. Tapi data saja sering terasa dingin dan juga abstrak. Disinilah emosi berperan. Kita perlu membungkus data tersebut dengan cerita yang menyentuh hati, dengan gambaran tentang kehidupan nyata manusia yang terdampak oleh masalah atau solusi yang akan kita perjuangkan. Misalnya, jangan cuma sampaikan data bahwa 30% petani di daerah X memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan, tapi ceritakan kisah seorang petani bernama Pak Slamet yang harus menjual sepeda motornya untuk membeli pupuk, yang anaknya putus sekolah karena tidak ada biaya, yang setiap hari bekerja dari subuh hingga malam, tapi tetap tidak memenuhi kebutuhan keluarganya. Ketika kita menggabungkan data tersebut dengan kisah Pak Slamet tadi, pesan kita menjadi jauh lebih kuat. Pembuat kebijakan tidak hanya melihat angka, tetapi juga melihat wajah manusia di balik angka itu. Dan wajah itu jauh lebih sulit untuk diabaikan. Selanjutnya ada konsisten. Kelima, pesan harus konsisten. Pastikan pesan yang disampaikan sama di semua saluran komunikasi dan juga semua juru bicara. Ini adalah prinsip yang sangat sering diabaikan, tapi yang paling penting. Bayangkan kita mengirimkan pesan yang berbeda-beda melalui media sosial, siaran pers atau audiens dan pertemuan tatap muka. Atau juru bicara kita memberikan pernyataan yang bertentangan satu sama lain. Ini akan menciptakan kebingungan, merusak kredibilitas kita, dan juga memberi celah bagi lawan untuk menyerang.
Konsistensi dimulai dari memiliki pesan utama yang jelas, yang kemudian dikomunikasikan secara berulang-ulang dalam berbagai bentuk dan melalui berbagai saluran. Setiap orang yang berbicara atas nama koalisi advokasi harus memahami pesan utama ini dan menyampaikan dengan cara yang sama. Konsistensi juga berarti kita harus menjaga komitmen kita sendiri. Jangan sampai kita mengadvokasikan suatu kebijakan, tetapi kemudian melakukan hal yang bertentangan dengan praktik. Ini akan menghancurkan kepercayaan publik dan melemahkan seluruh upaya advokasi yang telah kita susun. Selanjutnya ada pemilihan saluran komunikasi. Setelah pesan kita siap, langkah selanjutnya adalah memilih saluran komunikasi yang tepat. Ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, audiens target. Pertama, sesuaikan dengan audiens target kita. Pilih saluran yang sering digunakan oleh audiens kita. Untuk petani di pedesaan yang mungkin tidak memiliki akses internet, radio lokal mungkin adalah saluran yang paling efektif. Untuk petani muda yang aktif di media sosial, platform seperti Instagram, TikTok, atau WhatsApp adalah pilihan yang paling tepat untuk membuat kebijakan di tingkat pusat. Media nasional, laporan resmi, atau pertemuan tatap muka adalah yang paling efektif. Memahami siapa audiens kita, di mana mereka berada, apa kebiasaan komunikasi mereka, dan bagaimana cara terbaik untuk menyampaikan pesan kepada mereka. Jangan memaksakan saluran yang tidak sesuai dengan karakteristik audiens. Yang selanjutnya B, sifat pesan. Kedua, sesuaikan dengan sifat pesan. Tidak semua pesan cocok untuk semua saluran. Pesan yang kompleks dan membutuhkan penjelasan mendetail mungkin lebih cocok disampaikan melalui laporan tertulis, presentasi, atau seminar. Pesan singkat mendesak emosional mungkin lebih cocok untuk media sosial, siaran pers, atau video pendek. Misalnya, jika kita ingin mempublikasikan hasil penelitian tentang dampak perubahan iklim terhadap pertanian selama 5 tahun, saluran yang paling tepat adalah jurnal ilmiah, laporan kebijakan, atau seminar akademik. Tapi, jika ingin menggalang dukungan publik untuk petisi menolak impor beras, saluran yang tepat adalah media sosial dengan konten yang singkat, visual, dan mudah dibagikan. Jadi kita harus menyesuaikan saluran dengan sifat pesan dan tujuan komunikasi kita. Jangan memaksa pesan yang kompleks menjadi konten viral di media sosial, dan jangan mengemas pesan yang mendesak menjadi laporan setebal 100 halaman yang tidak akan pernah dibaca oleh siapapun. Yang selanjutnya adalah storytelling berbasis data agribisnis. Sekarang kita masuk ke bab storytelling berbasis data. Ini adalah bagian yang paling penting dan yang paling menarik dalam pembahasan kali ini. Storytelling adalah seni bercerita, tapi bukan cerita fiktif atau dongeng, melainkan cerita yang menggambarkan realitas, pengalaman, dan perjuangan manusia dengan cara yang hidup dan juga memikat. Mengapa storytelling begitu penting dalam advokasi? Karena otak manusia dirancang untuk menerima informasi dalam bentuk cerita. Sejak zaman purba, manusia menyampaikan pengetahuan, nilai, dan juga pelajaran melalui cerita. Ini adalah cara yang paling alami dan paling efektif untuk berkomunikasi. Tapi dalam advokasi agribisnis, kita tidak sekedar bercerita. Ini adalah storytelling berbasis data. Berbasis data ini adalah perpaduan antara kekuatan narasi yang emosional dengan kekuatan data yang rasional. Mari kita membahas mengapa ini sangat efektif. Yang pertama, mengapa storytelling berbasis data yang efektif? Pertama, memanusiakan isu. Data itu dingin dan abstrak. Angka 2 juta petani miskin, 10.000 hektar lahan tergusur, 50% penurunan produktivitas. Angka-angka ini sulit untuk dipahami secara emosional. Cerita memberikan wajah manusia pada statistik.
Cerita mengubah 2 juta petani miskin menjadi kisah Pak Budi, seorang petani di desa yang setiap hari berjuang di sawah tapi tetap kesulitan memenuhi kebutuhan keluarganya. Cerita mengubah 10.000 hektar lahan tergusur menjadi kisah Bu Siti yang kehilangan satu-satunya sumber penghidupannya karena lahannya digusur. Dengan memanusiakan isu, audiens tidak hanya memahami masalah secara intelektual, tetapi juga merasakan secara emosional. Dan ketika mereka merasakannya, mereka akan lebih terdorong untuk peduli dan juga bertindak. Yang kedua, meningkatkan daya ingat. Penelitian tentang kognisi manusia menunjukkan bahwa otak kita lebih mudah mengingat informasi yang telah disampaikan dalam bentuk cerita daripada daftar fakta atau angka. Ini disebut sebagai efek naratif. Ketika kita mendengar cerita, otak kita mengaktifkan banyak area sekaligus, area bahasa, area emosi, area sensorik, dan area memori. Ini menciptakan jejak memori yang lebih kuat dan lebih tahan lama. Sebaliknya, data mentah hanya mengaktifkan area yang terbatas sehingga lebih cepat dilupakan. Ketiga, membangun empati. Cerita dapat membangkitkan emosi dan juga empati. Ketika kita mendengar kisah perjuangan seorang petani, kita dapat membayangkan diri kita berada di posisinya. Kita merasakan apa yang ia rasakan, kepahitan ketika gagal panen, kegembiraan ketika harga naik, kekhawatiran ketika lahan terancam, dan harapan ketika ada perubahan kebijakan. Empati adalah emosi yang kuat untuk mendorong tindakan. Ketika seseorang berempati dengan petani yang kesulitan, ia akan lebih cenderung untuk mendukung kebijakan yang pro petani, membeli produk petani, atau bahkan ikut dalam aksi advokasi tersebut. Yang keempat, menyederhanakan kompleksitas. Isu agribisnis seringkali sangat kompleks. Ada rantai pasok global yang melibatkan banyak negara, ada regulasi yang berlapis-lapis, ada dinamika pasar yang sulit diprediksi, dan ada interaksi antara berbagai faktor ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Cerita dapat membantu menjelaskan kompleksitas menjadi format yang lebih mudah dicerna. Melalui cerita, kita bisa mengikuti perjalanan satu komoditas dari lahan petani hingga ke meja konsumen, atau memahami bagaimana kebijakan tertentu mempengaruhi kehidupan satu keluarga petani. Yang kelima, lebih meyakinkan. Kombinasi antara cerita yang kuat dan data yang akurat adalah alat persuasif yang paling ampuh. Sebuah cerita yang hanya berdasarkan emosi mungkin terasa manipulatif dan tidak kredibel. Data tanpa cerita terasa dingin dan tidak menggugah. Tapi ketika keduanya digabungkan, hasilnya sangat luar biasa. Cerita memberikan daya tarik emosional, data memberikan justifikasi rasional, cerita membuat orang ingin mendukung, data memberikan alasan untuk mendukung, cerita membuka pintu hati, data menutup argumen dengan kunci yang logika. Selanjutnya adalah elemen storytelling berbasis data. Ada beberapa elemen yang harus ada dalam story berbasis data yang baik. Yang pertama, tokoh. Siapa tokoh utama dalam cerita ini? Ini bisa seorang petani yang berjuang melawan kesulitan, sekelompok petani yang membentuk koperasi untuk mengubah nasib mereka, seorang pengusaha muda yang inovatif di bidang agribisnis, atau seorang konsumen yang peduli pada keberlanjutan. Tokoh ini adalah jembatan antara isu abstrak yang kita advokasikan dengan realitas yang bisa dirasakan audiens. Kita harus membuat tokoh ini terasa nyata dan juga dekat. Ceritakan latar belakangnya, keluarga, mimpi, dan juga perjuangannya. Selanjutnya ada konflik atau masalah. Setiap cerita yang menarik memiliki konflik. Inilah tantangan yang dihadapi oleh tokoh kita. Konflik ini adalah inti dari advokasi, yaitu masalah yang ingin kita ubah. Misalnya, Pak Budi menghadapi masalah harga gabah yang jatuh setiap panen raya. Bu Siti menghadapi masalah lahan pertaniannya yang akan digusur. Koperasi XYZ menghadapi masalah akses pasar yang terbatas. Disinilah data masuk.
kita bisa mengatakan Pak Budi adalah salah satu dari 2 juta petani di Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Sebagaimana data BPS 2023 menunjukkan dengan menggabungkan konflik pribadi dengan data makro, kita menunjukkan bahwa masalah Pak Budi bukan masalah individu tetapi masalah sistematik. Yang ketiga, ada aksi atau perjuangan. Apa yang dilakukan tokoh kita untuk mengatasi masalahnya? Ini adalah bagian di mana kita menunjukkan agensi dan ketahanan tokoh. Ini bukan cerita tentang korban pasif, tetapi tentang perjuangan yang tidak menyerah. Misalnya, Pak Budi dan tetangga-tetangganya membentuk koperasi untuk memotong rantai pasok. Bu Siti juga bergabung dengan organisasi petani untuk memperjuangkan hak atas tanah. Kelompok petani di desa A beralih ke pertanian organik sebagai solusi atas mahalnya pupuk kimia. Di bagian ini kita juga bisa memasukkan data tentang efektivitas aksi mereka. Misalnya, setelah membantu koperasi, pendapatan anggota naik rata-rata 30% dalam setahun berdasarkan catatan keuangan koperasi. Yang selanjutnya resolusi atau harapan. Ini adalah visi masa depan yang lebih baik. Apa solusi yang kita advokasikan atau apa dampak positif yang mungkin terjadi jika solusi itu diterapkan. Misalnya, dengan adanya kebijakan stabilitas harga gabah yang kami usulkan, Pak Budi dan jutaan petani lainnya tidak perlu lagi mengkhawatirkan setiap musim panen. Mereka bisa merencanakan masa depan yang lebih pasti, menyekolahkan anak-anak mereka, dan menabung untuk masa tua. Di sini, data bisa menunjukkan proyeksi dampak. Simulasi yang dilakukan oleh penelitian dari IPB menunjukkan bahwa jika kebijakan ini diterapkan, pendapatan petani di sentra padi dapat meningkat 15-20% dalam 5 tahun ke depan. Selanjutnya, data yang terintegrasi. Data tidak disajikan secara terpisah sebagai tabel atau grafik yang berdiri sendiri, tetapi dianyam ke dalam narasi untuk memperkuat klaim dan memberikan bukti. Misalnya, alih-alih menulis angka kemiskinan petani adalah 15%, di satu paragraf, lalu menulis cerita Pak Budi di paragraf lain. Kita bisa mengintegrasikannya seperti ini. Seperti Pak Budi yang kita temui di desa X, ia adalah salah satu dari 15% petani Indonesia yang masih hidup dalam kemiskinan. Menurut data BPS tahun 2023, pendapatannya hanya Rp15.000 per bulan, sementara kebutuhan keluarganya mencapai 1,2 juta per bulan. Yang selanjutnya, ajakan bertindak. Setiap cerita advokasi harus berakhir dengan ajakan bertindak. Ini adalah apa yang kita harapkan dari audiens setelah mereka mendengar cerita kita. Seruan bertindak bisa berupa dukung petisi kami untuk menghentikan impor beras, atau hubungi wakil rakyat Anda dan sampaikan dukungan Anda untuk RUU perlindungan petani, atau mulai sekarang belilah produk pertanian lokal untuk mendukung petani Indonesia. Seruan bertindak harus spesifik, mudah dilakukan, dan memiliki urgensi yang jelas. Jangan hanya mengatakan dukung petani, karena itu terlalu abstrak. Katakan dengan jelas apa yang harus dilakukan audiens. Selanjutnya, contoh dari penerapan dalam agribisnis. Sekarang kita lihat beberapa contoh konkret bagaimana storytelling berbasis data ini dan teknik advokasi lainnya diterapkan dalam praktik agribisnis. Yang pertama ada video dokumenter pendek. Sekarang kita bisa lihat contoh pertama, yaitu video dokumenter pendek. Bayangkan sebuah video berdurasi 3-5 menit yang mengisahkan perjuangan seorang petani kopi di pedalaman Sumatera yang kesulitan menjual produknya karena infrastruktur yang buruk. Video ini dimulai dengan adegan pagi hari di kebun kopi. Matahari baru terbit, embun masih menempel di daun-daun kopi. Kita melihat seorang petani, sebut saja nama petani tersebut adalah Pak Ahmad.
Dengan tangannya yang keriput karena sudah bertahun-tahun memetik kopi, ia memetik biji kopi merah satu persatu dengan hati-hati, memasukkannya ke dalam keranjang bambu yang dibawa di punggungnya. Suara alam terdengar, kicau burung, desiran angin, dan juga gemercik air dari sungai kecil di dekat kebun. Ini adalah suasana yang tenang, tapi di balik ketenangan itu ada perjuangan yang berat. Narasi pembuka mungkin berbunyi, setiap pagi sebelum matahari terbit, Pak Ahmad sudah berada di kebun kopinya. Ini adalah rutinitas yang telah ia jalani selama 30 tahun. Tapi di balik secangkir kopinya yang kita tapi di balik secangkir kopi yang kita nikmati setiap hari, ada cerita perjuangan yang jarang kita dengar. Setelah membangun suasana dan memperkenalkan tokoh, video beralih ke konflik. Kita melihat Pak Ahmad membawa karung-karung kopi hasil panennya ke pinggir jalan, tapi jalannya rusak, berlubang, dan juga becek. Ia harus berjalan jauh untuk mencapai titik di mana truk pengangkut bisa lewat. Disinilah data mulai masuk. Layar menampilkan infografis sederhana akses jalan di daerah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, terluar. Seperti ini masih sangat minim. Dari 10 kabupaten di Sumatera, 7 diantaranya memiliki jalan yang rusak dan juga menghambat distribusi hasil pertanian. Kemudian muncul lagi data. Akibatnya harga kopi di tingkat petani hanya 60% dari harga di pasar kota. Petani seperti Pak Ahmad harus menerima harga yang jauh lebih rendah karena biaya transportasi yang tinggi dan posisi tawar yang lemah. Video ini kemungkinan menunjukkan upaya Pak Ahmad untuk bertahan. Mungkin ia bergabung dengan kelompok tani, mencoba menjual kopinya secara online atau berjuang untuk mendapatkan perhatian pemerintah. Ini adalah bagian aksi atau perjuangan dalam storytelling. Mengapa format ini efektif? Ada beberapa alasan mengapa video dokumenter pendek sangat efektif untuk advokasi. Pertama, visual yang kuat. Video menampilkan gambar nyata dari kondisi yang dialami petani. Kita melihat langsung kebun kopi, tangan keriput Pak Ahmad, dan juga jalan rusak yang ia lalui. Visual ini jauh lebih kuat daripada sekadar deskripsi tertulis. Kedua, koneksi emosional. Kita mendengar suara Pak Ahmad, melihat ekspresi wajahnya, dan merasakan perjuangannya. Ini menciptakan empati yang jauh lebih dalam daripada sekedar membaca data. Ketiga, kredibilitas yang tinggi. Video dokumenter terasa otentik dan nyata. Ini bukan sekedar animasi atau ilustrasi, tapi rekaman dari lapangan. Ini membuat pesan advokasi lebih dipercaya. Keempat, kombinasi emosi dan juga logika. Video ini menggabungkan cerita emosional Pak Ahmad dengan data tentang infrastruktur dan harga. Ini adalah perpaduan sempurna antara hati dan juga kepala. Yang kelima, mudah dibagikan. Video pendek sangat mudah disebarluaskan melalui media sosial, WhatsApp, dan platform digital lainnya. Ini memungkinkan pesan advokasi menjangkau audiens yang sangat luas. Yang selanjutnya ada ajakan bertindak. Video terakhir dengan ajakan yang jelas dan spesifik. Dukung pembangunan infrastruktur pedesaan. Tanda tangani petisi kami sekarang. Ajakan ini disertai dengan tautan atau kode QR yang mengarah ke petisi online. Dengan cara ini penonton tidak hanya terharu atau tersentuh, tetapi juga memiliki langkah konkret yang bisa mereka lakukan untuk membantu. Selanjutnya ada infografis interaktif. Contoh kedua adalah infografis interaktif. Bayangkan sebuah infografis digital yang menceritakan bagaimana satu desa di Jawa Tengah beralih dari petani konvensional menjadi perkebunan berkelanjutan. Infografis ini dimulai dengan peta desa menunjukkan kondisi awal. Kita melihat area pertanian yang luas, tetapi dengan tanda-tanda peringatan, tanah berwarna coklat keabu-abuan yang menandakan tanah kritis, ikon-ikon kecil yang menunjukkan polusi pestisida, dan juga grafik sederhana yang menunjukkan pendapatan petani yang rendah. Narasi
mungkin berbunyi, dulu desa ini seperti banyak desa pertanian lainnya. Petani menggunakan pestisida kimia secara berlebihan, tanah menjadi rusak, dan juga pendapatan mereka terus menurun. Tapi kemudian mereka memutuskan untuk merubah. Ketika pengguna mengklik tombol tahun 1, muncul cerita tentang awal transisi. Tahun pertama adalah masa tersulit. Petani harus belajar cara baru bertani tanpa pestisida kimia. Hasil panen menurun dan mendapatkan turun 10%, banyak yang hampir menyerah. Di samping cerita ini ada grafik yang menunjukkan penurunan pendapatan, tapi ada juga grafik lain yang menunjukkan penurunan penggunaan pestisida dan peningkatan kesehatan tanah. Ini adalah data yang menunjukkan bahwa meskipun ada pengorbanan jangka pendek, ada manfaat jangka panjang yang mulai terlihat. Ketika pengguna mengklik tahun kedua, muncul cerita tentang pemulihan. Memasuki tahun kedua, para petani menguasai teknik organik. Tanah mulai pulih dan mulai terkendali secara alami. Pendapatan mulai pulih meskipun belum sepenuhnya kembali ke tingkat semula. Selanjutnya ada klik tahun ketiga. Ini adalah titik balik. Pendapatan petani naik 25% dibandingkan masa sebelum transisi. Tanah semakin subur, hasil panen meningkat, dan juga biaya produksi turun karena tidak perlu membeli pestisida kimia. Dan tahun kelima, 5 tahun setelah memulai transisi di desa ini telah berubah total. Petani naik 50%, jejak karbon turun 40%. Tanah yang dulu kritis subur kembali. Desa ini menjadi contoh di desa-desa di sekitarnya. Mengapa format ini efektif? Ada beberapa alasan mengapa infografis interaktif sangat efektif. Yang pertama, partisipasi aktif. Pengguna tidak hanya pasif menerima informasi, tetapi juga secara aktif mengklik dan juga menjelajahi. Ini meningkatkan keterlibatan dan membuat informasi lebih mudah diingat. Kedua, storytelling bertahan. Cerita tidak disampaikan sekaligus tetapi bertahap. Ini menciptakan rasa penasaran dan membuat pengguna menjadi ingin terus menjelajahi. Yang ketiga, visualisasi data yang menarik. Data tidak disajikan sebagai tabel yang membosankan, tetapi sebagai grafik dan visual yang menarik. Ini membuat data lebih mudah dipahami dan diingat. Keempat, perjalanan transportasi. Format menceritakan perjalanan transportasi dari kondisi buruk menuju kondisi yang baik. Ini adalah narasi yang sangat inspiratif dan memberikan harapan. Yang kelima, bukti nyata. Karena infografis yang berbasis pada kasus nyata, ini memberikan bukti bahwa perubahan itu mungkin. Ini sangat meyakinkan bagi pembuat kebijakan dan petani lainnya yang mungkin ragu untuk memulai transisi serupa. Yang selanjutnya ada ajakan bertindak. Infografis ini mengakhiri dengan ajakan dukung program pertanian berkelanjutan di daerah Anda. Kunjungi website kami untuk informasi yang lebih lanjut. Ada tautan yang mengarah ke halaman dengan paduan praktis tentang bagaimana mendukung dan memulai program yang serupa. Selanjutnya ada testimoni petani. Kutipan langsung dari petani adalah alat yang paling kuat dalam advokasi ini. Ini adalah suara langsung dari mereka yang paling terdampak oleh kebijakan atau masalah. Misalnya sebuah selebaran atau unggulan media sosial berisi pernyataan, "Saya Bu Siti, petani sayur di Lempang. Sebelum ada kebijakan subsidi pupuk, saya hanya bisa menanam setengah dari lahan saya karena pupuk terlalu mahal. Saya harus memilih antara membeli pupuk atau membeli beras untuk keluarga. Kadang saya harus berutang ke tetangga untuk bisa menanam.
Sekarang dengan subsidi dari pemerintah, saya bisa menanam seluruh lahan. Hasil panen saya naik 2 kali lipat, saya bisa menyekolahkan anak-anak saya bisa menabung sedikit untuk hari tua, tapi subsidi ini masih belum merata. Banyak tetangga saya yang belum mendapatkannya. Ada yang masih berusaha berutang untuk membeli pupuk, ada yang terpaksa mengurangi luas tanam. Mereka juga berhak mendapatkan bantuan yang sama seperti yang saya dapatkan. Pernyataan ini kemudian diperkuat dengan data. Data Dinas Pertanian menunjukkan bahwa hanya 40% petani di Kabupaten Bandung yang menerima subsidi pupuk secara tepat sasaran. Artinya 60% petani lainnya masih berjuang sendiri tanpa bantuan yang memadai. Mengapa format ini efektif? Yang pertama, otentisitas. Testimoni dari petani asli terasa lebih jujur dan otentik daripada pernyataan dari organisasi atau pemerintah. Orang lebih percaya pada pengalaman nyata daripada klaim format. Yang kedua ada personal atau emosional. Cerita Bu Siti sangat personal. Kita bisa membayangkan dirinya sebagai ibu yang berjuang untuk keluarganya, ingin menciptakan empati yang kuat. Ketiga, bahasa sederhana. Bu Siti berbicara dengan bahasa sehari-hari yang mudah kita pahami oleh semua orang. Tidak ada jargon rumit yang membuat bingung. Yang keempat, kombinasi dengan data. Pernyataan Bu Siti diperkuat dengan data dari Dinas Pertanian. Ini menunjukkan bahwa pengalaman pribadinya bukan sekedar anekdot, tapi mencerminkan masalah yang lebih luas. Selanjutnya ada ajakan bertindak. Biasanya testimoni seperti ini diakhiri dengan ajakan dukung kebijakan subsidi pupuk yang tepat sasaran untuk semua petani. Bagikan cerita ini dan beritahu wakil rakyat Anda. Selanjutnya ada laporan advokasi. Contoh keempat adalah laporan advokasi. Struktur laporan advokasi yang efektif seringkali diawali dengan cerita inspiratif atau gambaran masalah di lapangan. Ini berbeda dengan laporan akademik biasa yang langsung masuk ke data dan analisis. Misalnya sebuah laporan tentang krisis air irigasi dibuka dengan kisah seorang petani di Puger, Jember yang gagal panen 3 kali berturut-turut karena air irigasi tidak mencukupi. Laporan mungkin dimulai seperti ini. Pak Slamet adalah petani padi di desa Puger Kulon selama 20 tahun. Ia menggantungkan hidupnya dari sawahnya, tapi 3 tahun terakhir ia gagal panen terus-menerus. Air tidak pernah cukup, katakan dengan mata sayu. Saya sudah berusaha segalanya, tapi tanaman tetap mati. Saya tidak tahu harus bagaimana lagi. Cerita ini kemudian diperluas dengan menggambarkan kondisi di desa tersebut. Banyak petani lain yang mengalami nasib serupa, sawah-sawah mengering, tanah retak-retak, dan harapan mulai pudar. Setelah membangun koneksi emosional dengan pembaca melalui cerita ini, laporan kemudian masuk ke analisis data yang lebih formal. Berdasarkan data Dinas PU, saluran irigasi di Kecamatan Puger mengalami kerusakan sepanjang 5 km. Kerusakan ini disebabkan oleh usia infrastruktur yang sudah tua dan kurangnya pemeliharaan. Anggaran perbaikan yang diajukan tahun ini hanya cukup untuk 2 km. Akibatnya 500 hektar lahan pertanian kekurangan air, mempengaruhi lebih dari 2.000 kepala keluarga petani. Laporan kemudian menyaksikan analisis lebih lanjut. Dampak ekonomi dari kekurangan air ini sangat signifikan. Produksi padi dari Kecamatan Puger turun 30% dalam 3 tahun terakhir. Pendapatan petani turun rata-rata 40%. Banyak petani yang terpaksa menjual ternak atau menggadaikan tanah mereka untuk bertahan hidup. Laporan juga menyertakan analisis tentang penyebab masalah. Selain infrastruktur yang rusak, masalah ini juga disebabkan oleh pengelolaan air yang tidak terkoordinasi antara hulu dan hilir, serta kurangnya partisipasi petani dalam perencanaan irigasi. Setelah semua analisis laporan diakhiri dengan rekomendasi kebijakan yang konkret dan berbasis data.
Berdasarkan temuan di atas, kami merekomendasikan perbaikan saluran irigasi sepanjang 5 kilometer dengan anggaran yang memadai, pembentukan forum koordinasi pengelolaan air antara hulu ke hilir, pelibatan petani dalam perencanaan dan pemeliharaan irigasi melalui kelompok tani, pengembangan sumber air alternatif seperti embung dan juga sumur serapan. Laporan juga menyatakan ajakan seperti kalimat, kami mendesak DPRD Kabupaten Jember untuk mengalokasikan anggaran yang cukup untuk memperbaiki irigasi di Puger dalam APBD tahun depan. Kami juga mendesak Dinas PU untuk segera melakukan perbaikan darurat pada saluran yang paling rusak. Petani Puger tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mengapa format ini efektif? Pertama, koneksi emosional di awal dengan mulai cerita Pak Slamet. Laporan langsung membangun empati pembaca. Pembaca tidak hanya melihat data, tetapi juga melihat wajah manusia di balik data. Kedua, kredibilitas data. Selain membawa koneksi emosional, laporan kemudian menyajikan data yang kredibel dan juga menunjukkan bahwa argumen advokasi didukung oleh bukti yang kuat. Ketiga, analisis yang mendalam. Laporan tidak hanya menyajikan masalah, tetapi juga menganalisis akar penyebab. Ini menunjukkan bahwa advokasi didasarkan pada pemahaman yang komprehensif. Yang keempat, rekomendasi yang konkret. Laporan tidak berhenti pada kritik, tetapi menawarkan solusi yang spesifik dan data ditindaklanjuti. Ini menunjukkan bahwa penulis laporan adalah mitra solusi, bukan sekadar pengkritik. Yang terakhir, ajakan bertindak yang jelas. Laporan diakhiri dengan ajakan spesifik dan terarah menunjukkan kepala pembaca apa yang harus mereka lakukan. Baik, untuk materi kali ini ada satu contoh kasus, yaitu gerakan solusi petani Caringin, Sukabumi dalam konflik lahan. Baik teman-teman, untuk membantu kita memahami bagaimana komunikasi dapat menentukan keberhasilan sebuah advokasi, mari kita bahas studi kasus pertama yang terjadi di Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kasus ini merupakan salah satu contoh nyata bagaimana komunikasi yang mampu membangun kesadaran masyarakat dan memperkuat perjuangan petani dalam memperjuangkan hak dan hak atas lahan yang mereka garap. Kasus ini bermula ketika sekelompok petani mengalami konflik dengan perusahaan yang memegang hak guna usaha atau HGU atau atas lahan yang selama ini bertahun-tahun telah mereka kelola sebagai lahan pertanian. Petani merasa bahwa mereka memiliki hak secara sosial karena telah lama menggantungkan kehidupan dari lahan tersebut. Namun di sisi lain, perusahaan memiliki dasar hukum berupa izin pengelola lahan. Perbedaan kepentingan inilah yang kemudian memicu konflik. Sebagian petani mengalami penggusuran, kehilangan lahan garapan, bahkan kehilangan sumber pendapatan utama bagi keluarganya. Konsep tersebut tentu tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga menimbulkan masalah sosial di tengah masyarakat. Namun, yang menarik dari kasus ini adalah cara masyarakat melakukan advokasi. Mereka tidak hanya langsung melakukan akses besar-besaran. Sebaliknya, mereka memulai dengan membangun komunikasi yang baik di antara sesama petani, pendampingan dari lembaga swadaya masyarakat atau LSM, mahasiswa, tokoh masyarakat, dan juga tokoh tani mulai mengadakan pertemuan-pertemuan kecil di desa. Mereka mengajak petani berdiskusi mengenai kondisi yang sedang dihadapi. Dalam pertemuan tersebut tidak ada pihak yang merasa lebih pintar atau lebih berkuasa. Semua peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pengalaman, pendapat, serta harapan mereka. Cara komunikasi sebagai komunikasi dialogis, yaitu komunikasi dua arah yang memberikan ruang bagi semua pihak untuk berbicara dan saling mendengarkan. Mengapa pendekatan ini penting? Karena pada awalnya masih banyak petani yang menganggap konflik tersebut sebagai nasib yang harus diterima begitu saja. Mereka merasa tidak memiliki kemampuan untuk memperjuangkan haknya.
Melalui diskusi yang dilakukan secara rutin, perlahan-lahan muncul kesadaran bahwa masalah yang mereka hadapi bukan hanya persoalan individu, melainkan persoalan bersama yang membutuhkan solusi secara kolektif. Bahasa yang digunakan dalam setiap pertemuan juga dibuat sangat sederhana. Pendamping tidak menggunakan istilah hukum yang rumit ataupun bahasa akademik yang sulit dipahami. Mereka lebih menggunakan banyak contoh-contoh yang dekat dalam kehidupan sehari-hari petani. Misalnya dengan bertanya, kalau sawah yang selama ini menjadi sumber penghasilan keluarga tiba-tiba tidak bisa lagi digarap, bagaimana kehidupan keluarga kita nanti? Pertanyaan sederhana seperti itu jauh lebih mudah dipahami dibandingkan menjelaskan pasal-pasal hukum mengenai agraria. Setelah kesadaran masyarakat mulai terbentuk, langkah berikutnya adalah menyusun strategi komunikasi advokasi. Pada tahap ini, isu yang diangkat bukan hanya mengenai pengusiran petani, pendampingan bersama masyarakat, membimbing atau framing masalah tersebut sebagai persoalan keadilan sosial dan hak hidup masyarakat kecil. Dengan cara ini, konflik lahan tidak lagi dipandang sebagai masalah pribadi antara petani dan perusahaan, tetapi sebagai persoalan publik yang mendapat perhatian pemerintah dan juga masyarakat luas. Mereka juga mulai membangun jaringan dengan pihak luar seperti media, organisasi mahasiswa, dan lembaga bantuan hukum. Kehadiran jaringan ini sangat penting karena memperluas jangkauan pesan advokasi. Suara petani sebelumnya hanya terdengar di tingkat desa, akhirnya bisa sampai ke tingkat kabupaten atau bahkan sampai ke tingkat provinsi. Selain itu, komunikasi yang dilakukan juga tidak hanya bersifat lisan. Mereka membuat surat pernyataan, mengadakan audiensi, menyampaikan aspirasi secara tertulis, dan melakukan aksi damai. Semua bentuk komunikasi tersebut saling melengkapi dan memperkuat posisi petani dalam bernegosiasi. Dari kasus ini kita bisa belajar bahwa keberhasilan advokasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan membangun komunikasi yang efektif. Komunikasi yang baik bukan hanya soal bicara, tapi juga soal mendengarkan, memahami, menyusun pesan yang tepat, dan memilih saluran komunikasi yang sesuai. Pada akhirnya, perjuangan petani Caringin menunjukkan bahwa ketika masyarakat mampu bersatu, berdialog, dan menyampaikan aspirasi dengan cara terorganisir, maka suara mereka akan lebih mudah didengar. Ada juga studi kasus gerakan penyandang disabilitas dalam memperjuangkan aksesibilitas publik. Baik teman-teman, studi kasus ketiga ini menunjukkan bahwa bagaimana kelompok penyandang disabilitas memperjuangkan hak mereka untuk mendapatkan akses yang setara di ruang publik. Masalah yang mereka hadapi seringkali terlihat sederhana, tetapi dampaknya sangat besar dalam kehidupan sehari-hari. Banyak fasilitas umum seperti gedung pemerintah, sekolah, rumah sakit, trotoar, dan transportasi umum belum sepenuhnya ramah bagi penyandang disabilitas. Tangga yang terlalu tinggi, tidak ada jalur kursi roda, minimnya petunjuk braille, dan kurangnya petugas yang memahami kebutuhan mereka menjadi hambatan nyata. Pada awalnya, kelompok penyandang disabilitas seringkali tidak didengar suaranya. Mereka dianggap sebagai kelompok kecil yang tidak terlalu terpengaruh dalam proses pengambilan kebijakan. Padahal mereka juga memiliki hak yang sama sebagai warga negara. Untuk mengatasi hal ini, mereka membangun organisasi atau komunitas yang menjadi ruang untuk saling berbagi pengalaman. Dalam forum internal tersebut, mereka menceritakan kesulitan yang mereka hadapi saat mengakses layanan publik. Dari sini muncul kesadaran bahwa masalah yang mereka alami bukanlah masalah individu, melainkan masalah bersama. Komunikasi internal ini sangat penting karena menjadi dasar untuk menyusun strategi advokasi. Setelah ini mereka akan menentukan pesan utama yang disampaikan kepada pemerintah dan juga masyarakat luas. Pesan yang dibangun bukanlah pesan yang menyalahkan, melainkan pesan yang menekankan pentingnya kesetaraan, aksesibilitas, dan juga penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan cara ini, advokasi menjadi lebih persuasif dan tidak menimbulkan penolakan dari pihak lain.
Mereka juga menggunakan testimoni pribadi sebagai alat komunikasi yang sangat kuat. Cerita tentang sulitnya naik transportasi umum, tidak bisa masuk gedung pelayanan, atau kesulitan mendapatkan pendidikan yang layak membuat banyak orang lebih mudah memahami persoalan yang mereka hadapi. Selain itu, mereka memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan kampanye kesadaran publik. Foto, video pendek, dan tulisan singkat digunakan untuk menunjukkan bahwa fasilitas publik yang inklusif bukanlah kemewahan melainkan kebutuhan dasar. Dalam proses advokasi, mereka juga melakukan audiensi dengan pemerintah daerah, DPRD, dan pengelola fasilitas umum. Pada pertemuan tersebut, mereka menyampaikan tuntutan secara sopan dan jelas dan berbasis pengalaman nyata. Bahasa yang digunakan tetap tegas tetapi tidak konfrontatif. Dari kasus ini kita bisa belajar bahwa komunikasi yang empatik dan partisipatif mampu mengubah isu yang awalnya dianggap kecil menjadi agenda publik yang penting. Ketika kelompok yang selama ini kurang terdengar mampu menyampaikan suara mereka dengan cara yang tepat, maka perubahan kebijakan menjadi lebih mungkin terjadi. Ketika studi kasus ini menunjukkan bahwa komunikasi bukan hanya alat untuk menyampaikan informasi, tetapi juga sarana untuk membangun kesadaran, memperkuat solidaritas, dan mendorong perubahan sosial. Dalam advokasi, pesan yang jelas, dialog terbuka, dan strategi komunikasi yang tepat akan sangat menentukan keberhasilan perjuangan masyarakat. Untuk penutup dari materi kali ini, kita sudah belajar tentang komunikasi persuasif dari 6 prinsipnya: timbal balik, komitmen, dan juga konsistensi, bukti sosial, otoritas, suka, dan juga kelangkaan. Kini juga sudah belajar cara menyusun pesan yang efektif dan memperhatikan referensi, kejelasan, solusi, gabungan emosi, logika, dan juga konsistensi. Kita sudah membahas bagaimana memilih saluran komunikasi yang tepat berdasarkan audiens, target, dan sifat mereka. Sifat pesan, dan yang paling penting, kita sudah mendalami storytelling berbasis data, bagaimana menggabungkan kekuatan cerita emosional dengan data rasional untuk menciptakan pesan advokasi yang tak terbantahkan. Karena itu, mari asah kemampuan komunikasi kita. Mari belajar bercerita dengan baik. Mari belajar menyajikan data dengan cara yang menarik. Mari belajar dengan pembuatan kebijakan media dan publik dengan cara mereka pahami dan dihargai. Karena pada akhirnya perubahan besar dalam agribisnis tidak terjadi karena satu orang atau satu organisasi. Perubahan terjadi ketika kita semua dengan suara berbeda-beda bersatu dalam pesan yang sama dan menyampaikan dengan cara yang paling efektif. Baik, saya Witri Handayani mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga ilmu yang kita bagikan hari ini bisa bermanfaat dan menginspirasikan semua untuk menjadi advokator yang lebih baik bagi agribisnis Indonesia. Saya Witri Handayani mohon undur diri. Mohon maaf jika ada kata saya yang salah. Saya minta izin kepada Allah dan minta maaf kepada teman-teman yang menyaksikan video ini. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.